Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yusuf Dandi dalam acara podcast Ngobrol Bor. Di sini kita sudah hadir 3 pembicara yang luar biasa tentunya. Ada 3 perempuan hebat di sini karena di sini hari ini tanggal 9 Maret termasuk salah satu hari spesial Bu tentunya, Hari Wanita Indonesia. Sebelumnya 8 Maret, 1 hari yang lalu itu Hari Perempuan Internasional. 2 hari berturut-turut ini adalah hari yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena setiap manusia adalah anak yang lahir dari rahim seorang wanita. Ngomong-ngomong, rada pengap Bu kalau pakai ini. Saya sudah di swab, jadi saya izin buka. Itu ada kepala dinas kesehatan, nanti saya dimarahin. Tapi udah swab Bu. Sudah ya, semua sudah swab lah. Oke. Izin dibuka. Langsung aja Bu. Jadi podcast Ngobor ini kita membahas segala sesuatu, anything yang up to date. Apapun itu selama menjadi sorotan masyarakat, publik, kita akan bahas itu, kita akan bahas tentu dengan ahlinya di sini. Sini ada 3 orang pembicara yang luar biasa. Yang pertama, sebelah kanan saya ada Dr. Hajah Susi Lusianti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan ya Bu. Terus ada Teh Nunung Nur Hasanah, Ketua PWI Kuningan. Kebetulan satu-satunya Ketua PWI baru ya di Kuningan, perempuan. Ini luar biasa sekali. Samping saya ada Teh Iam atau Nursia Midagdo, dia selebgram. Juga kebetulan dia salah satu atlet Porda Bu di biliar. Satu-satunya perempuan yang menyumbang medali perunggu di ajang Porda. Ini tentunya tiga pembicara kita, narasumber kita ini luar biasa sekali. Dengan segudang prestasi, segudang karir hari ini, di mana saya lihat kalau untuk hari ini di pemerintahan Kabupaten Kuningan ini hanya ada 2 eselon 2 perempuan. Salah satunya Bu Susi, luar biasa sekali. Ini pencapaian tentunya untuk seorang wanita kan gitu. Langsung aja Bu, mungkin di sini saya pengen tahu pembicara kita tentunya dengan kesibukan karir dan lain-lain pasti punya cerita tersendiri Bu terkait bagaimana dengan karir dan aktivitas sehari-hari. Ya, terima kasih Kang Yusuf nih. Sebelumnya saya udah diundang ke sini ya bersama 2 perempuan hebat. Sebenarnya yang perempuan hebatnya yang ini berdua ya. Kalau saya hanya menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau berkarir sebenarnya kita harus punya prinsip bahwa sebagus-bagus dan sehebat-hebatnya wanita, yang paling baik itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Itu yang paling baik. Itu adalah titik awal kita ketika kita menjadi seorang ibu. Jadi waktu itu saya pernah ditanya sama keluarga, kamu mau berkarir sebagai dokter spesialis atau mau nikah? Kalau mau nikah, tidak usah jadi spesialis. Kalau jadi spesialis, tidak usah nikah. Kenapa? Karena itu harus ada yang berkorban. Iya. Nah, pada akhirnya saya memilih menjadi seorang ibu. Tapi qadarullah akhirnya berkarir juga. Walaupun berkarirnya di pemerintahan, tapi masih mending. Nah, untuk berkarir ini betul perlu pengorbanan. Yang pertama adalah pengorbanan keluarga. Jadi saya selalu mencermati keluarga yang kuat itulah modal kita berkarir. Perempuan itu tidak akan bisa berkarir hebat kalau keluarga tidak hebat, tidak mendukung seperti itu. Cara bagi waktunya kalau sekarang anak sudah besar ya, jadi tidak begitu terlihat susahnya. Kalau waktu anak kecil, saya sampai di usia anak-anak masuk SD itu tidak mau berkarir. Waktu itu sudah ditawarin menjadi kepala puskes, tapi dia mau berkarir. Karena apa? Karena anak ini aset kita ke depan. Seperti itu. Jadi kalau sekarang membagi waktu ya alhamdulillah lah. Ketika saya menjadi eselon 2 pun saya sudah berkomitmen sama keluarga. Kalau saya mau lanjut berarti keluarga harus mendukung. Ketika tidak mendukung ya saya mundur dari karir itu. Karena kenapa? Bagaimanapun kita bagusnya di luar, kalau di keluarga kita berantakan percuma. Tidak akan ada surga di dunia kalau keluarga tidak harmonis. Luar biasa. Oke. Berarti intinya kesuksesan ibu hari ini ditopang oleh persetujuan keluarga ya. Bagaimana tadi ibu bilang bahwa
tidak akan ada surga di luar kalau di rumahnya tidak ada surga. Iya. Oke, selanjutnya Teh Nunung, bagaimana nih dengan Teh Nunung ini salah satu pewarta yang saya baca berita-beritanya juga cukup aktif, hampir 4 sampai 5 berita per hari. Wow. Tentunya juga ini ke lapangan turun dengan segudang aktivitas dengan apa? Kreditnya, permasalahan di rumah mungkin ya, anak, suami mungkin. Gimana Teh Nunung sendiri, Teh? Ya itu tadi ya setuju dengan kata Ibu Kadis ketika perempuan itu ya sebenarnya harus memilih. Kalau mau berkarir itu tadi ya, jadi kita juga harus ada yang dikorbankan, tetapi dengan pilihan saya sebagai wartawan sebenarnya ya qadarullah juga ya Bu ya. Kembali ke qadarullah. Itu saya kan tahun 2009 ya menjadi wartawan itu, dan alhamdulillah ketika menikah juga dukungan dari keluarga, dari suami yang mendukung untuk tetap beraktivitas sebagai seorang jurnalis. Karena itu tadi jurnalis itu kan sebagai sosial kontrolnya masyarakat. Kita juga sebagai jembatan antara keperluan masyarakat kepada pemerintah. Ini bagaimana? Menurut saya sendiri ini adalah pekerjaan yang mungkin dikatakan mulia juga ya, karena kita ini sebagai jembatan itu tadi. Nah, ketika dikatakan ini gimana membagi waktunya antara berita yang harus dikejar deadline sehari sampai 4 atau 5. Ketika awal ya iya kita harus berputar otak ya, kita mengejar news. Wah, di mana ada berita kita kejar, di mana ada kejadian kita kejar. Tapi setelah seiringnya perkembangan yang begitu kita lama, kita tinggal bermain otak. Ada isu apa nih, kita tinggal bermain konfirmasi. Udah itu jadi berita itu dengan mengatur waktunya. Dan kebetulan kita kan tidak dikejar dengan waktu seperti PNS ya, harus masuk jam berapa ya Bu ya. Itu kita ada keistimewaan sendiri. Iya. Ketika seorang yang pekerja yang diinikan waktu jam 7 kita harus ada di kantor, jam 4 kita harus absen juga. Alhamdulillah saya enggak seperti itu ya. Pagi-pagi bisa mengurus keluarga dulu ya, jam 9, jam 10 kita hunting. Kemana nih sasaran kita? Sasaran berita maksudnya ya. Oke. Sasaran berita. Habis itu kalau kita udah punya berita tinggal mengupdate, dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebenarnya kalau jam 1 jam 2 juga kalau udah selesai ya kita santai kembali ke rumah mengurus keluarga. Begitu mungkin ya. Oke. Teh Nunung ini lebih cenderung enak karena sudah menemukan polanya ya, Teh. Iya, Sudah menemukan betul. pola bagaimana mengolah data fakta jadi sebuah berita ya, Teh. Iya. Nah, kadang pertanyaan saya satu, Teh. Pernah nggak lagi nulis berita gitu kan, tiba-tiba anak nangis ngeganggu ke laptop gitu. Saya ngebayangin itu loh. Pernah sekali. Ketika anak saya kecil, saya coba di jam 12 aku pulang deh gitu ya. Pulang kerjain di rumah gitu. Udah istirahat dulu, biasa jam 1 jam 2 mulai bikin berita itu baru juga sealinnya udah anak nangis gitu kan, udah nggak bisa konsen. Ya, sedangkan bikin berita itu kan harus fokus ya, Teh, merangkai kata-katanya kan. Makanya untuk mensiasatinya kita harus mencari tempat. Jadi harus keluar nih dari rumah, di mana tempat yang nyaman. Sebenarnya kalau udah mencari tempat sepi 1 jam untuk 2 berita juga udah bisa selesai. Oke. Terakhir buat Yam ya, saya panggil Yam aja. Yam aja. Yam sendiri. Bagaimana karir sama aktivitasnya hari ini? Sekarang kan aktivitasnya mungkin sekarang kan udah mulai 2022, nanti udah mulai Porda lagi ya. Setelah itu 2018, sekarang juga kita benar-benar latihan biliar terus tiap hari, udah difasilitasi juga dari pemerintah, ada 2 meja biliar dan di situ juga diatur jadwalnya juga. Jadi emang sekarang lagi fokus ke biliar itu. Kalau untuk endorse Alhamdulillah sampai sekarang masih terima. Tapi kalau misalnya untuk keluar kota kita stop dulu karena kan lagi kayak gini ya Bu ya. Kita stop dulu, benar-benar stop dulu. Dan untuk datang kan ada beberapa macam endorse juga yang minta kita datang ke tempat gitu. Itu kita harus lihat-lihat dulu tempatnya kayak gimana dulu gitu. Tapi kebanyakan sih orang-orang juga pada ngerti ya. Jadi lebih baik ngirim barangnya aku endorse di rumah. Lebih aman juga sih, lebih enjoy berarti ya. Jadi yang paling susah itu hanya jadi kepala dinas. Oh iya. Kalau pagi pulang malam. Di antara tiga ini berarti yang susah jadi kepala dinas ya, Bu? Kapita ya dengan cara kerja yang paling santai. santai begini ya. Tapi
penghasilan lebih besar. Oh, rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, rezeki itu disesuaikan dengan pengeluaran ya Bu. Betul. Oke, kalau buat Yam sendiri sebagai seorang wanita selebgram aktif di media sosial hari ini. Media sosial hari ini kita lihat bahwa Indonesia hari ini sedang latah dengan media sosial. Iya. Pernah ada kisah yang bikin sakit hati atau bikin sedih nggak lagi disuruh endorse gitu? Contohnya kayak gimana? Ya misalnya ada orang nyinggung segala macam di DM. Oh, kayak media sosial. Oh, kalau gitu mah udah makan sehari-hari ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya kita terjun ke dunia entertain kayak gitu. Maksudnya ya hebat lah untuk kalangan artis-artis di luar sana yang udah besar gitu. Untuk aku aja, ukuran lokal aja kayak gini masih punya followers 150 ribuan aja udah kayak iya tapi ya gitu Bu, maksudnya ada enak gak enaknya. Mungkin enaknya kita dikenal orang dan kita mungkin banyak endorsan bisa dijadiin penghasilan juga. Tapi yang gak enaknya mungkin kan yang namanya orang ada suka nggak suka ya Bu ya. Ada banyak banget yang DM sampai bener-bener udahlah gua nggak mau main medsos lagi gitu. Itu kan sama aja psikis kita kayak keganggu ya nggak Bu? Kayak apa sih? Emang aku salah apa gitu? Emang aku salah apa sih kok sampai segininya banget, sampai kata-kata kasar apa semuanya udah pernah aku telan sendiri aja lah. Udah pokoknya intinya kalau emang kita maju, kita bodo amat sama omongan orang gitu aja sih sebenarnya. Terakhir pengen tahu pernah dapat endorsan tertinggi berapa gitu? Kita buka dapur sedikit Bu. Itu kan masih angka yang gelap ya Bu ya? Iya. Jangan-jangan nanti saya pindah nih. Jadi endorse Alkes Bu. Alhamdulillah sih baru tanda tangan kontrak itu baru 20 juta. Wah. Gitu, ya, 20 juta. Tapi kan dari satu produk Bu. Ya semoga aja itu kan gaji saya 4 bulan. Di luar TPP. Iya, jangan bilang TPP. Oke, ini luar biasa sekali ya tamu kita tiga narasumber kita tamu kita hari ini di peringatan Hari Perempuan Internasional juga Hari Wanita di Indonesia Bu hari ini 8 dan 9 Maret 2021. Ada sebuah tema Bu yang diusung di hari peringatan Perempuan Internasional ini yaitu Choose the Challenge. Bagaimana memilih mengambil sebuah tantangan. Itu tadi semuanya sudah dibahas ternyata kan. Jadi sejarahnya ketika Hari Perempuan Internasional ini dicetuskan memang bagaimana si perempuan itu bisa tetap memilih dan berkiprah. Luar biasa sekali. Tanpa kita sebutkan tema nasional atau internasionalnya ternyata sudah dibahas semuanya. Dan itu berarti temanya memang kena perempuan itu seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu. Untuk tadi dari sebelah sini sekarang sebelah sini dulu. Untuk Yam. Yam. Setuju nggak sih perempuan itu dianggap sebagai kaum minoritas? Enggak. Enggak lah. Maksudnya apalagi zaman sekarang kan zaman modern banget ya Bu ya. Enggak semuanya pemimpin itu harus laki-laki, beda banget kayak dulu gitu kan. Kayak sekarang aja mungkin di diri aku ngerasainnya kayak olahraga biliar itu olahraga yang mungkin kebanyakan laki-laki ya Bu ya. Terus juga dianggapnya kayak gimana. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku bisa ngebuktiin bahwa perempuan juga bisa kok seperti itu gitu loh. Jadi nggak semua, jadi sekarang bisa menyamaratakan perempuan dan laki-laki dalam segi pekerjaan ya gitu. Kalau misalkan dalam rumah kan beda lagi ya mungkin. Karena kangen. Dalam rumah mah penghasilan suami ya buat istri, Iya, penghasilan istri buat istri. Oke, kita nggak setuju lah. Nggak setuju ya? Oh, lah. Karena memang dari data statistik juga sekarang perempuan dan laki-laki itu jumlahnya tidak terpaut jauh. Betul. Kalau dulu memang ada istilah laki, kenapa disebut minoritas karena jumlah pria lebih banyak dari wanita. Sekarang dari data statistik kita udah seimbang. Kuningan sendiri tidak lebih dari 50.000. Betul. Selisihnya. Jadi masih seimbang lah. Jadi Banyak yang berkembang juga sih. kalau masih ada poligami itu berarti ada yang nggak kebagian Bu. Oke. Atau kemaruk ya. Atau maruk. Atau ada yang Oke lanjut Tapi buat Teh. dihalalkan. Iya. Jangan lupa itu ya. Jadi halal. Buat Teh Nunung. Buat Bu Susi deh dulu. Tadi berbicara kaum minoritas itu sudah menjadi sebuah framing, sebuah image Bu. Betul. Makanya kenapa angka kekerasan itu lebih tinggi terhadap angka kekerasan terhadap perempuan daripada kekerasan terhadap laki-laki. Sama ini perempuan selalu dianggap menjadi, mohon maaf, kaum yang lemah. Betul. Sehingga angka kekerasan tetap masih tinggi. Sedangkan kita ketahui bersama secara efek psikologis itu mempunyai efek jangka panjang ya Bu ya tentunya. Nah, bagaimana Bu menyikapi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kuningan? Ya. Jadi tadi kata Teh Iyam perempuan lemah tidak ya. Banyak bukti
Bahkan Allah sudah membuktikan yang ada rahimnya itu perempuan atau laki. Ya. Rahim itu ada di Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya perempuan itu kuat karena dia mempunyai Ar-Rahim, punya kasih sayang. Laki-laki belum tentu bisa melahirkan. Padahal melahirkan itu bagaikan dicabut nyawa. Sabil ya Bu ya. Asal dikeruyuk kan? Ya artinya perempuan itu terlihat lemah dalam kekuatannya. Justru kekuatan perempuan itu dalam kelemahannya dia. Laki-laki mana ada perempuan dirayu ku lalaki terus mau, tapi laki-laki bisa dirayu oleh perempuan sehingga habislah semuanya. Artinya Setuju. artinya perempuan itu itulah kekuatan perempuan dalam kelemahannya. Karena apa? Karena ada ar-rahim yang Allah sudah ciptakan, gitu ya. KDRT. Kalau KDRT kita lihat kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sekarang mungkin sudah bergeser ya. Laki-laki juga ada yang KDRT ya. Iya, mungkin zaman sekarang. Tapi mau laporan malu. Jadi perempuan malu. Apa sih yang menyebabkan KDRT? KDRT itu penyebabnya adalah modernisasi. Coba lihat kembali zaman dulu. Ketika orang tua zaman dahulu. Zaman dahulu itu seorang laki-laki bisa mempunyai 3-4 istri, tapi kenapa akur-akur saja? Dan tidak ada KDRT-nya. Kenapa? Tapi kenapa sekarang? Perempuan dimadu 1 kali aja KDRT